tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan tidak bisa kita memanfaatkan monumen tersebut tanpa satu perencanaan yang terintegrasi dan terstruktur. Oleh karena itu perlu ada satu green design pembangunan berwawasan kependudukan beserta peta jalan untuk mewujudkan green design tersebut, baik itu di tingkat nasional maupun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sehingga ini kita sedang menggerakkan ke seluruh Indonesia di kabupaten kota dan provinsi untuk membuat green design pembangunan kependudukan di level masing-masing beserta peta jalan mewujudkan green design tersebut di dalam kebijakan perencanaan, terutama untuk menyertakannya di dalam RPJMD yang sedang difinalisasi oleh masing-masing daerah. Nah, di dalam proses tersebut nanti diharapkan ada satu kebijakan yang realistik dan konkret dari setiap daerah mengantisipasi kebutuhan dari pertumbuhan penduduk terkait dengan layanan, terkait dengan penyediaan infrastruktur dan seterusnya, agar penduduk kita itu betul-betul diperhitungkan tingkat kesejahteraannya secara nyata, bukan di dalam satu angka yang sifatnya itu instan atau abstrak, tetapi sudah harus dihitung. Kalau misalnya lahir penduduk 20.000 misalnya, maka apa yang harus disediakan oleh pemerintah, oleh daerah, oleh pemerintah pusat untuk mengantisipasi pertambahan 20.000 penduduk tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi orang yang misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam sektor kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Nah, ini membutuhkan satu perencanaan yang matang dan kalkulasi yang rigid begitu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Sudah sampai mana Pak tahapannya dan mungkin ada evaluasi selama ini? Yang sekarang kita lakukan masih di dalam proses karena masih amalgamasi antara indikator pembangunan berwawasan kependudukan itu di RPJMD, sehingga nanti di dalam RPJMD itu baru kita akan melakukan evaluasi apakah indikator-indikator yang kita tetapkan itu sudah secara inheren diikut sertakan di dalam indikator yang ada di RPJMD. Nah, kemudian nanti baru setelah itu kita akan evaluasi pelaksanaannya dari waktu ke waktu, konsistensi dari setiap daerah di dalam melaksanakan peta jalan yang dibuat tersebut. Nah, nanti pemerintah pusat dalam hal ini dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu akan membuat satu mekanisme reward dan punishment di dalam kerangka pemberian DAK dan BOKB kita. Jadi kita setiap daerah itu menyediakan DAK dan BOKB dari Kementerian Kependudukan. Nanti di dalam penentuan pagu bantuannya akan kita sesuaikan dengan komitmen dari setiap daerah di dalam melaksanakan peta jalan. Mohon izin Pak Wagub. Kita ini sebagai bagian Sulawesi Utara, sebagai bagian integral dari Republik Indonesia. Jadi Grand Design secara nasional kita terapkan dengan kondisi di daerah kita, dan ini kita sedang dan telah tuangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Sulawesi Utara, dan ini kita akan terus terapkan di kabupaten kota, sehingga ini terintegrasi ini Grand Design dan peta jalan, serta akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi dalam rangka menyambut bonus demografi ini dalam menuju pembangunan pencapaian Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Kami bagian integral untuk menopang itu, dan seluruh masyarakat dan pemerintah menopang sepenuhnya dalam upaya pencapaian itu lewat buat menerapkan grand design dan peta jalan serta rencana aksi yang akan kita lakukan. Apakah ada mungkin tantangan khusus di Sulawesi Utara, Pak Wagub? Tantangan itu yang kita sedang petakan, yaitu ini soal kelahiran ini. Kelahiran kita minus ya, laju pertumbuhan kelahiran, laju pertumbuhan penduduk kita 2, laju pertumbuhan penduduk minus 0,05. Jadi keluarga itu ada yang cuma 1 anak, yang artinya 2 anak baru kita 0, ini yang sudah tata untuk menciptakan suatu keluarga yang berkualitas ya, perencanaan keluarga yang berkualitas, masyarakat yang berkualitas,
sejalan dengan Grand Design Nasional dan peta jalan serta rencana aksi yang kita maju bersama secara nasional. Kita berharap kita akan mencapai negara maju. Bagian Provinsi Sulawesi Utara memberikan kontribusi bagi negara kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan negara maju di 2040. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih Prof. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena kita akan lanjutkan dengan pelayanan KB tingkat Provinsi Sulawesi Utara pada kegiatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serentak di pasar tradisional. Selain Wali Kota Mobagu, pelayanan KB tingkat Provinsi Sulawesi Utara oleh Pak Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Utara. Anggaran sedang. Anggaran juga ini. Selamat untuk Minahasa Tenggara selanjutnya juara 3 Kabupaten Minahasa Selatan. Meriah dan selanjutnya penyerahan untuk diraih oleh Kabupaten Minahasa Utara sebagai juara 1. Ya, lanjut. Selamat untuk Minahasa Utara selanjutnya juara 2. Tingkat Provinsi Sulawesi Utara kategori lagu alokasi anggaran kecil diterima langsung oleh Ibu Wakil Wali Kota Tomohon. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan Bapak Ibu kita berikan